Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome to my channel. Mau tahu kemana perjalanan kami pada pagi hari ini? Mari saksikan perjalanan kami sampai habis. Dan saya sekarang membawa ada 3 teman-teman saya dari Chinese itu yang berada di belakang saya itu. Dan kami sekarang dalam perjalanan akan menuju ke Pulau Kenawa yang pulau dekat Pototano Harbor atau pelabuhan penyeberangan Pototano. Untuk perjalanan kami ini masih di lokasi Jalan Poto Batu menuju Taliwang, yaitu di jalan lurusnya Taliwang yang depan Polres KSB. Ini kami masih menelusuri jalan ini sambil kami menikmati lagu Mandarin dari teman kami. Dan perjalanan kami ini sudah mendekati simpangan Jalan Baru Taliwang, yaitu jalan 2 arah yang langsung menuju KTC. Sebentar lagi kami akan sampai di sana dan kami akan berbelok ke jalan tersebut karena kami akan membeli sesuatu. Ada warung di sebelah kiri dekat jalan 2 tersebut. Nah, ini sudah mau sampai ya, sudah ada papan namanya dan lampu kuning. Kita belok ke kanan dulu di Jalan Baru Taliwang itu. Ini jalannya cukup bagus dan estetik sekali karena lampu-lampunya banyak di jalan tersebut. Dan kami akan minggir ke kiri dulu. Di sebelah sini kami akan membeli perintilan untuk wanita ya. Dan kami akan menunggu sebentar di sini selama kurang lebih 5 menit. Dan selanjutnya kami terus akan melanjutkan perjalanan kami ke Pulau Kenawa ya. Dan kami masih dalam kota Taliwang. Dan sebentar lagi kami akan berbelok ke arah jembatan yang berwarna-warni. Dan ini kami sudah mau belok di sini. Sebentar lagi kita akan sampai di simpangan. Nah, ini simpangannya itu kami belok ke arah yang menuju ke Jalan Pototano. Di sini kita ketemu dengan jembatan yang berwarna-warni. Ini sangat bagus kalau dilihat pada malam hari ya. Dan biasanya ada lampu-lampu yang menyala di sini yang warna hijau, kuning, pink, merah dan lain sebagainya. Dan kami terus menelusuri jalan ini dan kami sampai di lampu merah. Kami stop dulu di sini karena di sini ada lampu merah. Kalau kami jalan itu agak berbahaya dan kami tetap berhenti di sini sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di bundaran tersebut. Di sini kami lihat orang-orang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, terutama di bundaran ini, tidak mematuhi lampu lalu lintas ya. Biar merah, mau hijau, mau merah, kuning, dia akan selalu jalan gitu, padahal bahaya. Di sini akan sudah terpampang nama Taliwang Kota. Jadi kalau kita artikan Taliwang ini adalah kota gitu. Dan sambil kita menunggu lampunya hijau, tetap kami berhenti di sini sampai lampu tersebut berwarna hijau baru kami jalan. Nah, ini lampunya sudah hijau. Kami akan terus menelusuri jalan ini sampai ke pelabuhan Pototano. Dan
Sebelumnya saya akan skip sedikit perjalanan ini karena terlalu panjang. Nanti kami nyambung di perjalanan yang belok ke kiri di samping kantor desa Lamusung, desa Ersuni ya. Saya skip di sini. Kita ketemu di simpangan ke Lamusung. Oke, kita sudah sampai di desa Air Suning, wilayah desa Air Suning, dan kita sudah sampai di jembatan desa Air Suning dekat SMP 2 Seteluk. Itu kita sudah mendekati simpangan yang jalan baru, Nah, kita akan belok di tempat mobil yang keluar tadi, mobil Avanza putih ini. Kita belok kiri di sini di samping kantor desa Lamusung. Ini jalan barunya, kita belok kiri dan kita menikmati pemandangan Gunung Lamusung yang ada di atas sana sambil kita menelusuri jalan sini, dan kita akan menikmati gelombang darat yang di sini. Oke, perjalanan ini juga sedikit akan saya skip agar tidak terlalu banyak videonya. Nanti kita ketemu di bundaran yang ke Mantar ya, dan kita akan ketemu di simpangan yang di Senayan juga. Selanjutnya kita sudah di dekat bundaran yang ke Mantar. Ini di depan kita. Kalau kita mutar langsung ke kiri kita ke Mantar, kalau ke kanan ke desa Tapir. Tapi kita mutar dan lurus untuk kita langsung ke Putu Tanu. Dan juga saya akan skip sedikit jalan ini dan nanti kita langsung ketemu di simpangan Senayan ke kiri dan ke kanan juga ke Seteluk ya. Walaupun kita melewati jalan sepi, tapi kita tetap berhati-hati di jalan ini karena banyak rintangan-rintangan, termasuk di depan sini ada air yang tergenang ya. Jadi jalannya agak rusak, jadi kita hati-hati dan tetap kita berjalan sampai ketemu jalan simpangan ke Kecamatan Seteluk yang ke kanan dan ke kiri yang ke jalan ke desa Senayan menuju Putu Tanu. Nah, di depan sini sudah ada kelihatan tuh, di depan sana itu ada simpangan, simpang 3 itu ya. Jadi kita di simpang 3 itu nanti kita akan belok kiri menuju Senayan dan menuju Putu Tanu ke destinasi tujuan kita. Jadi di sini hati-hati di sini karena sering terjadi kecelakaan, jadi tetap berhenti dulu, lihat kiri kanan. Kalau sudah sepi baru kita belok ke kiri atau belok ke kanan. Tapi kita sekarang belok kiri untuk menuju Putu Tanu ke destinasi Pulau Kenawa. Dan videonya akan saya skip lagi sampai kita ketemu lagi di pilih ikan ya, tujuan kita Putu Tanu. Asli ya, Pak? Iya. Fine. 有这个两条鱿鱼吧，一次鱿鱼吧， Cuminya dua kilo飞的是，我起码要要不多点。 Cuminya sekilo gitu. tiga cuminya. Bisa habis enggak, Mister? Pak Tajudin apa? Bisa habis enggak? Saya sedikit aja. Ini kan nggak makan nasi. Hah? Oh, nggak makan nasi. Ini pun mie fan Pak. 我不要米饭，你要米饭不？ Itu Itu apa? kita nggak makan nasi. Nanti nasinya minta Sedikit aja. aku sedikit aja. Mami, betul betul loh nih, anak ada bakar bumbu gitu nih, Hmm. nyaman nih. Ya kalau saya tuh Kasih bumbu nggak apa-apa Kak.
Semuanya ini dibumbuinnya, tapi tidak manis. Sekarang kami sudah ada di destinasi Putu Tano, lagi memesan ikan. Dan perlu Anda tahu kalau ikan di sini itu per kilonya berapa. Nanti kita spill ya. Jadi kami di sini membeli ikan sekitar 3 kilogram lebih. Dan kami juga membeli cumi untuk bekal kami akan dibawa ke Pulau Kenawa, dan kami akan masak di sini. Nanti ikannya itu dan nasinya juga akan dibawa oleh orang yang bersangkutan ke Pulau Kenawa ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Pulau Kenawa bisa juga pesan di sini. Jadi pas kita pergi kita belum bayar sampan, belum bayar ikan dan segala macam. Nanti baliknya baru kembali ke lapak ini dan baru kita membayar semua, baru bisa kita pulang ya. Jadi teman-teman kalau mau silakan ke lapak Ibu Sahrah yang ada di Tanggul dekat Putu Tano. Ikan-ikan yang ada di lapak Ibu Sahrah ini segar-segar semua, dan masakan dari Ibu Sahrah itu juga enak-enak tergantung pesanan kita nanti. Bukan sama grup ini. Ya. Berarti ikan itu berapa tadi? Empat itu. Sudah ada. Dan kami diajak untuk pengambilan foto sama Ibu Sahrah. Setelah itu baru kami berangkat menuju ke perahu. Let's go, kita mulai naik perahu ya. Hati-hati jangan sampai terpleset, karena kalau terpleset pasti akan basah jatuh ke laut. OTW Kenawa Island. Di sini aku ikut kepada Awas kepala, Mister. Ya. Putu Kenawa. Hei. Oh, kamu ikut juga, Bocil? Bocil ikut, Bocil. Bocil. 阳历山下是高温。那个人啊，就是那个船，就是我们经过不止去了那个台湾的船啊，那个岛，他们带我们去去了好几个岛。我们看到有一片那个好多绿树，然后情感进去，没想到那里面特别漂亮。No, sí. Bocil, oh jatuh Bocil. 晚上很漂亮，喜欢的天气。我们还是先去往那个台湾岛。 Bocil. Biasa sudah dia itu. Perjalanan kali ini dari Putu Tano, tepatnya dari dekat Tanggul atau dekat speedboat dulu. Kami menaiki perahu dari sekitaran Tanggul tersebut menyusuri laut yang menuju ke Pulau Kenawa, dan kami juga akan menelusuri laut lewat samping pelabuhan Putu Tano. Di sana sudah kelihatan pelabuhan Putu Tano dan kapal-kapal feri. Kemungkinan besar kami akan melewati samping pelabuhan tersebut untuk menyisiri laut antara Putu Tano dan Pulau Kenawa. Dalam perjalanan kami
menyisiri pantai Pelabuhan Putano ke Pulau Kenawa kira-kira memakan waktu 15 sampai 20 menit karena tidak terlalu jauh dan jaraknya sangat dekat sekali. Kalau kita dari Putano ke Pulau Kenawa itu kelihatan terang sekali. Dalam perjalanan kami ke Pulau Kenawa ini, di dalam perjalanannya terlihat jelas ada Gunung Renjani. Pemandangan yang indah sekali, yang kalau kita datang ke Sembalun itu jarang sekali kita bisa melihat karena tertutup awan. Tapi pada perjalanan ini Gunung Renjani tersebut terlihat jelas walaupun ada kabut yang menutupinya. No. Sumbawa ya. Sumbawa. Just Island. Betul. Apa namanya itu? Apa namanya sana? Oh, Paserang Island. Oh, this is Paserang. Paserang Island. Nah. Tadi sempat saya bertanya kepada pemilik perahu yang membawa kami menyeberang ke Pulau Kenawa bahwa di sebelah kiri pada perjalanan kami itu terlihat namanya Pulau Paserang, ada juga Pulau Kambing, ada juga Pulau Belang namanya. Jadi ada 3 pulau di situ yang disebutkan sama Pak yang punya perahu. Selain ada Pulau Kenawa. Jadi teman-teman kalau mau datang ke Kenawa bisa ke Pulau Paserang, bisa Pulau Belang, dan ada juga Pulau Kambing. Dan ini kondisi kami di atas perahu ya dalam perjalanan, dan di depan sana ada 2 bocil dan ada Mister dari Chinese lagi asik-asik mengambil view dan ngambil foto, dan terlihat jelas di depan sana ada Pulau Kenawa dekat sekali. Sebentar lagi kami akan sampai juga di Pulau Kenawa. Sambil kami mengambil foto dan menikmati suasana view dalam perjalanan kami. Kakinya. Sama. Apa? Dari atas perahu saya coba mengambil gambar dari jauh situasi Pulau Kenawa, dan itu ada bukit yang tinggi dari Pulau Kenawa dan ada bukit yang rendah satu, dan ini suasana di pinggir pantainya itu ada warung-warung, ada berugak-berugak di situ, dan juga ada kelihatan bekas dari jembatan-jembatan yang ada di Pulau Kenawa yang sudah tidak dipakai karena sudah tidak layak untuk digunakan
oleh penumpang-penumpang kapal perahu. Karena sudah tidak ada papan dan segala macam, jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekarang kami sudah mau nyandar di dekat Nama Kenawa sebelah sini. Karena mumpung airnya lagi pasang, jadi perahu bisa menyandar ke samping. Sekarang kami sudah turun. Kita sudah ada di Pulau Kenawa. Nih, jembatannya ini pada rusak-rusak, tidak ada yang perbaiki. Tempat parkiran sampan-sampan small boat udah rusak. Sir, test it. You good test. Huh? Shit, good. Yeah, good. Mandalika ya. Not. Hah? Mandalika. Ya. Kema-kema. Nih kita Bukan naga. saat kami berada di Pulau Kenawa, kami menelusuri dan melihat situasi-situasi yang ada di Pulau Kenawa. Ternyata banyak teman-teman yang dari luar pulau, termasuk dari Kalimantan, Solo yang datang ke sini untuk mengadakan perkemahan. Jadi di sini mereka berkemah dan membuat tenda-tenda tempat tidur pada saat malam hari. Itu terlihat jelas kemah-kemah mereka. Kalau kita dari Pulau Kenawa, itu akan terlihat ada Pulau Paserang di sana. Ini Pulau Paserang. Artinya next time saya akan ke sini lagi. Ya, kayaknya ini lebih bagus dari Pulau Kenawa. Sini kayaknya ada hotel. Sekarang saya mulai untuk menelusuri jalan setapak yang ada di Pulau Kenawa untuk berjalan ke dua bukit yang ada di sebelah sana. Yang pertama itu kita ketemu ada bukit yang kecil dan kita bisa berfoto-foto di bukit ini. Ini bukitnya, dan di atas ini bisa ngambil foto-foto seputaran Pulau Kenawa ya. Sehabis dari bukit yang kecil, saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke bukit yang tinggi. Dan di sini kami ada bertemu dengan sekelompok teman-teman yang lagi foto-foto. Dan sambil saya berjalan, saya mengambil foto-foto atau video dari seputaran Kenawa. Dan ini teman-teman saya yang lagi berjalan mengikuti saya. Ada yang memakai payung, ada yang memakai tutup baju hem karena suasana panas sekali di Pulau Kenawa ini. Masih mending ada pohon-pohon kayu dan ada berugak-berugak tempat kita berteduh. Tapi kalau kita berjalan ke dua bukit tersebut, insya Allah kita tidak ada tempat berteduh. Jadi kita berteduh di bawah terik matahari yang cukup panas ya. Walaupun mataharinya cuma hanya satu,
tidak seperti tempat-tempat lain yang mataharinya ada 10, karena di Pulau Sumbawa ini termasuk pulau yang cukup panas. Dan ini coba diperhatikan teman-teman yang dari bawah itu memakai payung, dan ini ada gadis payung juga berjalan itu sambil merekam view-view yang indah sambil membawa payung. Nah, ini gadis payung itu sudah mulai menanjak ke atas bukit yang tinggi di Pulau Kenawa ya. Hati-hati, jangan sampai terpleset, nanti payungnya jatuh. Nah, jadi sudah naik di atas bukit Pulau Kenawa, dan ini sepertinya kami sudah sampai di puncak. Dan payung juga harus hati-hati karena keras angin, nanti diterbangin angin malah payungnya sampai di laut ya. Jadi tolong payung-payungnya itu kalau kita membawa payung atau apa itu tolong berhati-hati, jangan sampai diterbangin angin. Dan setelah itu kami berfoto-foto sambil melihat pemandangan-pemandangan yang ada di puncak Bukit Kenawa. Good view ya. Kami melihat ke bawah yang lautnya cukup indah sekali dan bersih, airnya jernih sekali. Kami sambil menikmati suasana ini, sambil kami melihat daun-daun yang hijau enak dipandang mata, dan berhati-hati jangan sampai kita di samping tebing itu jatuh ke bawah. Kalau sampai jatuh nggak tahu sudah. Dan dari sini juga, dari puncak ini kelihatan Pulau Paserang juga ya, lebih bagus lagi kalau dari atas Ini kalau kita kelihatannya. belakang bukit. Di sana juga kita melihat ada Melihat beberapa kapal feri ya yang melintas di samping Pulau Paserang tadi. nah ini Kalau di Pulau Paserang ini jenis kayak kita lihat itu ada hotel di sana. seperti hotel atau villa-villa di sana ya. Kalau di Pulau Berarti cukup. Kenawa itu tidak ada hotel, tidak ada pulau. Nah ini Bahkan kalau teman-teman ke sana kelihatan mau kencing saja harus membeli air ya. Jadi teman-teman harus siap-siap kalau datang ke Pulau Kenawa. Lombok. Jadi kalau kencing beli air 1 galon itu 15.000 ya. Padahal hanya kencing sedikit aja harus beli air ya. Jadi harus banyak teman yang kencing nanti. Di sana kelihatan ada Gunung Rinjani. Situ ada kelihatan Gunung Rinjani yang masih diselimuti kabut. Tadi kelihatan bagus, sekarang udah diselimuti kabut. Tuh kalau kita dari Pulau Kenawa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari sini di Pulau Kenawa itu di atas bukit terlihat begini modelnya. Di bawah itu ada pohon-pohon. Nah, di bawah sana juga ada kapal nelayan yang sedang berlayar. Itu kapal nelayan. Nah, ini. Di sini ada juga lagi satu bukitnya itu. Bukan bukit yang satu, tapi di bawah sana ada menurun sedikit ke sana. Dan ini pinggir-pinggir dari Pulau Kenawa ya. Ini pinggir-pinggirnya. Kita akan lihat ke sana. Itu yang di pasir putih sana itu. Ini juga ada boot kecil.
Saya coba naik ke atas lagi menemui teman-teman saya yang dari Chinese. Nih, diajak saya ke sini. Nah, ini mereka ya. Mereka dua, ini istri saya sama itu satu, Mr. Jian. Sekarang aku ada di puncak Bukit Kenawa. Ini paling puncak di sini. Nah, aku berdiri di atas batu. Ini puncaknya. Ini sambungan yang tadi. Nah, kita akan melihat ke bawah sana. Nah, di sana itu bawahnya bukit dari Pulau Kenawa ya. Jadi seperti ini model Pulau Kenawa. Jadi sayang kita tidak pakai drone ya. Ini jalan naiknya di sini. Di sana ada baruga itu. Ada baruga. Ya, tempat kita titip barang-barang. Nah, situ. Terus kalau kita ke kanan dikit dari bukit, kita akan menemukan Putu Tanu, Lawang Desa. Nih pelabuhan Putu Tanu, Lawang Desa. Putu Tanu. Itu pelabuhan duanya. Di samping kita bisa menikmati suasana view Pulau Kenawa, di sini juga kita bisa naik banana boat yang teman-teman mau keliling-keliling Pulau Kenawa ditarik sama banana boat ya. Dan di atas ini ada teman-teman yang dari Solo ya, yang tadinya berbincang-bincang juga dengan kami. Mereka pakai drone untuk mengambil view atau mengambil foto-foto di atas Bukit Kenawa ya. Mereka ini tadinya baru dari Rinjani dan mendaki Gunung Rinjani dan langsung ke Pulau Kenawa. Dan ini suasana banana boatnya pada saat kita naik banana boat ya, ditarik sama boat. Dan di samping bisa kita naik banana boat, di sana juga ada terlihat teman-teman yang lagi diving ya, belajar diving. Di sana ada trenernya. Sekarang kita mau turun dari Bukit Kenawa, turun. Harus berhati-hati kalau sudah turun di sini karena batunya tajam-tajam ya. Nah, ya, sambil panas-panasan turun lewat sini. Kita mau turun ya. Turunnya licin, not licin, not. Biasa aja Ya. Tapi perlu hati-hati, ekstra hati-hati.
Oke. Free. Yang walaupun Bukit Kenawa itu tidak terlalu tinggi, kita pada saat turun tetap selalu berhati-hati karena takutnya kaki kita tergelincir karena banyak batu-batu kerikil yang lepas. Kalau sampai terpleset, bisa-bisa kita terperosok dan mungkin tangan atau kaki bisa berdarah ya. Jadi tetap selalu berhati-hati. Inilah kondisi kami menurunin Bukit Kenawa ya. Nah, ini sudah mulai mau sampai di kaki bukitnya. Dengan berjalan pelan-pelan sambil menikmati suasana panas terik matahari yang berada di Pulau Kenawa. Nanti sesampai kami di Beruga, kami akan berteduh sambil teman-teman mandi di air laut. Ada teman-teman Chinese saya itu pingin mandi di air laut dan mancing katanya sambil menunggu makanan, dan makanan sudah sampai. Kami kembali menikmati dan bersantap siang di Beruga tersebut. Selesai kami makan kembali, teman-teman kembali ke laut untuk pergi mancing ikan. Mancing. Dengan pancing kayaknya seadanya, tapi saya heran, mereka mancing seperti itu kok bisa dia mendapatkan ikan gitu. Ikannya ikan kerapu lagi. Ini hasil tangkapannya itu. Mati. Enggak sih. Enggak. Kerapu, dapat kerapu. Dan akhirnya sudah sampai waktunya kita pulang dan kita kembali ke tempat semula di tempat nama Kenawa untuk kita menunggu perahu untuk kembali ke Tano. Sambil menunggu perahu dari Pulau Tano, kami menyaksikan ada teman-teman yang belajar diving, dan di sini mereka sepertinya lagi training karena mereka itu belajarnya itu di pinggir pantai yang cukup dalam ya. Di kapal breakfast. Lama-lama nggak sampai teropong teman ya. Beautiful girl lah. Bodinya bagus. Người thầy theo cái sẽ theo người xử lý cái kiểu chỉ là cứ theo xì hết cái theo hồ tổng cái tại phòng này nó tiền. Dan akhirnya kami sudah naik ke atas perahu dan kami sudah meninggalkan Pulau Kenawa untuk bergegas pulang ke Pulau Tano. Untuk perjalanan pulang kami kembali, saya infokan bahwa kami menempuh perjalanan sekitar 15 atau 20 menit dari Pulau Kenawa ke Pulau Tano. Sekarang kami akan parkir di dekatnya pelabuhan Pasbot yang sudah tidak dipakai lagi, karena di sana lebih enak kita menyandar dan naik ke atas darat. Sebelum kami pulang, kami
diminta berfoto-foto dulu dengan yang punya lapak. Dan ini foto-foto kami dengan ibu yang punya lapak ya. Habis berfoto dengan ibu buka lapak dan kami bergegas pulang meninggalkan Putu Tanu dan pulang ke Maluk, Sumbawa Barat. Dan ini perjalanan kami pulang dari Putu Tanu ke Sumbawa Barat. Ikuti terus perjalanan kami sampai kami di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat.